Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita dengan topik pemberian obat parenteral intravena. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan teknik pemberian obat parenteral melalui intravena. Kita awali dengan pengertian pemberian obat intravena. Pemberian obat intravena adalah salah satu pemberian obat parenteral, yaitu selain enteral, selain melalui saluran pencernaan. Pemberian obat ini dikenal juga dengan injeksi. Ada 4 macam, IM, IV, IC, dan SC. Pemberian obat intravena adalah pemberian obat berupa cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu apa? Pembuluh darah yang menghantarkan darah balik ke jantung. Jadi, pemberian injeksi intravena ini langsung ke pembuluh darah yang nantinya pembuluh darah ini langsung menuju jantung. Anatomi vena. Nah, di sini Ananda bisa lihat ada anatomi vena di sini, di mana ada gambar pembuluh darah vena di seluruh tubuh. Yang ibu checklist inilah yang menjadi sasaran atau tujuan pada umumnya saat pemberian obat intravena. Silakan Anda pelajari ini. Ada di leher dan kepala, ada di lengan, ada di kaki, dan ada di telapak kaki. Lokasi penyuntikan dalam injeksi intravena, tadi di anatomi sudah Ibu lihat tadi beberapa checklistnya pada vena. Nah, sekarang pada lengan itu ada vena mediana cubiti atau vena cephalica. Nah, bisa Anda lihat pada gambar, dan vena basilica. Selanjutnya pada daerah tungkai ada vena saphenous, bisa Anda lihat di samping. Kemudian pada kaki ada vena dorsalis pedis. Kemudian pada daerah leher dan daerah kepala bisa kita lihat di gambar. Pada daerah leher itu adalah vena jugularis. Kemudian pada daerah kepala adalah vena frontalis atau vena temporalis. Indikasi pemberian obat injeksi intravena antara lain, yang pertama pada pasien gawat darurat atau pasien yang memerlukan kerja obat yang sangat cepat sehingga kadar puncak obat segera harus dicapai. Nah, kalau diberikan intravena, maka obat yang diberikan akan langsung terdistribusi ke seluruh pembuluh darah di dalam tubuh. Karena kita tahu aliran vena membawa darah balik ke jantung untuk kembali didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang kedua, pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Dan yang ketiga, pada pasien yang tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral, misalnya pada pasien dengan gangguan menelan. Tujuan pemberian obat injeksi intravena, yang pertama untuk menginginkan efek terapi langsung dan sangat cepat. Nah, yang biasanya hal ini pada pasien gawat darurat. Jadi segera dan sangat cepat dibandingkan IM dan SC ataupun oral, sangat jauh dibandingkan dengan IV ini. Kemudian untuk membantu pasien yang tidak dapat dan tidak dibolehkan diberikan obat melalui oral. Nah, mungkin ada gangguan masalah di oralnya, sehingga IV salah satu cara untuk mengatasinya. Prinsip pemberian obat injeksi intravena, yang pertama kerja obat sangat cepat dan paripurna, sehingga dilakukan harus dengan sangat hati-hati karena obat langsung berada di pembuluh darah menuju ke jantung sebagai organ vital dari tubuh manusia. Yang kedua, dalam memberikan injeksi kecepatannya harus lambat, yaitu 0,1 cc per detiknya. Hal ini untuk menghindari konsentrasi obat yang terlalu tinggi pada pembuluh darah setempat. Yang ketiga, perhatikan respon pasien selama pemberian obat, apakah sakit, perih, atau apa yang dilihat di wajah pasien nantinya. Yang keempat, teknik steril. Kemudian yang kelima, hindari pada daerah fistula arteri vena yang biasa digunakan pada pasien hemodialisa. Kemudian perlu diperhatikan kontraindikasinya juga. Persiapan alat pemberian obat injeksi intravena. Yang pertama, buku obat atau kartu obat yang berisi tentang instruksi pengobatan yang akan kita berikan kepada pasien.
Yang kedua, botol obat berbentuk ampul bisa atau vial tergantung dari jenis sediaan obat yang diinstruksikan pada kartu obat. Dalam bak injeksi, bila menggunakan obat vial, maka selalu disertai dengan aquadesteril sebagai pelarut obat. Namun, bila menggunakan obat ampul, maka kita dampingi dengan gergaji ampul untuk memudahkan dalam memotong ampul dan kasa sebagai alat pelindung tangan dalam mematahkan ampul. Yang ketiga, spet biasanya 3 atau 5 cc dan jarum suntik steril sesuai dengan ukuran dalam bak injeksi. Nah, untuk dewasa biasanya 21 sampai 23 gauge, sedangkan yang untuk anak-anak 25 sampai 27 gauge. Perhatikan gambar di samping, setiap ukuran itu berbeda warnanya Ananda ya. Yang keempat, sarung tangan steril. Steril ya Ananda, karena kita nanti akan memberikan obatnya ke intravena di mana dia langsung pada pembuluh darah yang akan menuju jantung dia. Kemudian tourniquet yang kelima itu adalah untuk membendung nantinya aliran darah vena. Yang keenam, kapas alkohol dalam tempatnya atau saat sekarang ini banyak alkohol swab yang tersedia. Yang ketujuh, perlak pengalas supaya nanti tidak tumpah menuju tempat tidurnya cairan apapun ataupun darah. Kemudian yang kedelapan, bengkok dan safety box. Kedua-duanya alat ini adalah tempat pembuangan setelah selesai tindakan. Kita masuk pada teknik pemberian obat injeksi intravena ini. Yang pertama, selalu ya kita cek instruksi dokter pada kartu obat pasien untuk memastikan nama obatnya apa, dosisnya apa, waktu pemberiannya kapan, dan bagaimana rutenya. Apakah betul intravena obatnya diberikan atau seperti apa. Tujuannya apa? Untuk keakuratan pemberian obat bagi pasien. Selanjutnya, kita identifikasi pasien dengan benar. Tujuannya untuk memastikan apa betul pasien itu yang akan kita berikan injeksi intravena sesuai dengan order. Caranya gimana? Dengan bertanya langsung pada pasien bila pasien tidak mengalami penurunan kesadaran atau dengan melihat gelang identitas pasien. Selanjutnya kita jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Kita jelaskan apa yang akan kita lakukan, kemudian tujuannya untuk apa tindakan itu dilakukan pada pasien, sehingga pasien bisa memahami dengan baik dan diharapkan dapat mengurangi ansietas pasien. Selanjutnya kita masukkan obat ke dalam spet sesuai dengan dosis. Kalau obatnya melalui ampul, nah kita kerjakan langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah pernah Ibu jelaskan pada pemberian injeksi intramuskular. Kalau melalui vial juga bisa Anda lihat pembelajaran sebelumnya ya. Setelah obat dimasukkan ke dalam spet, baik itu apakah vial ataupun ampul, kemudian Anda masukkan obatnya ke dalam bak injeksi. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah saat akan memulai menginjeksi pasien nantinya. Setelah obat dimasukkan, kita atur posisi pasien dengan posisi supin atau telentang atau voller juga dibolehkan, semi voller, sesuai dengan lokasi penyuntikan, apakah di lengan ataupun di tungkai ataupun di kaki, telapak kaki, di punggung kaki, di leher ataupun di kepala. Tujuannya posisi diberikan untuk mempermudah kita perawat mengakses lokasi injeksi tersebut. Kemudian pasang perlak pengalas pada bagian bawah lokasi penyuntikan. Tujuannya adalah mencegah tumpahan pada alas tempat tidur pasien. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah higien cuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan dengan benar, kita pasang sarung tangan atau handscoon. Langkah-langkahnya tetap berpedoman kepada skin to skin, glove to glove. Tujuannya kita mencuci tangan dan memasang handscoon adalah untuk meminimalkan transfer mikroorganisme dari pasien ke kita dan dari kita ke pasien. Kemudian tentukan lokasi injeksi di vena yang mana yang akan kita injeksi. Misalnya pada gambar itu adalah vena pada lengan pasien. Nah, kemudian minta pasien mengepalkan tangan. Karena bila tangan sudah mengepal, maka vena akan terlihat jelas. Kemudian kita perhatikan juga area injeksi itu bebas dari peradangan, jaringan sikatrik ataupun edema. Tujuannya untuk tepatnya lokasi injeksi bagi pasien. Pasang tourniquet
Tujuannya adalah, sebagaimana fungsi tourniquet adalah untuk membendung aliran vena sehingga terlihat lebih jelas. Bersihkan atau desinfeksi dengan kapas alkohol atau alkohol pad yang telah kita siapkan tadi pada tempat yang akan diinjeksi secara meringkar dari arah dalam ke arah luar dengan diameter 5 cm. Tujuannya adalah mencegah kontaminasi pada lokasi injeksi. Selanjutnya, dengan tangan non-dominan, tarik kulit ke bawah kurang lebih 2,5 cm di bawah area penusukan untuk meregangkan kulit. Tujuannya supaya kulit lebih kencang, vena tidak bergeser, dan penusukan menjadi tepat menuju intravena. Selanjutnya, lakukan penusukan dengan posisi jarum 25-30 derajat antara bidang lengan dengan sudut yang dibentuk oleh spad. Kemudian, setelah jarum masuk, lakukan aspirasi. Tujuannya untuk memastikan obat masuk tepat di pembuluh darah. Bila saat aspirasi telah terdapat darah di dalam spad, maka lepaskanlah tourniquet dengan perlahan dan tekanlah bagian pendorong spad secara perlahan-lahan dengan kecepatan 0,1 cc per detiknya hingga obat dalam spad habis. Tujuannya supaya obat masuk seluruhnya tanpa menimbulkan nyeri hebat pada pasien. Setelah selesai, tarik spad sambil menekan areal injeksi tadi. Kemudian dimasase lokasi penyuntikan dengan kapas disinfektan yang telah kita siapkan tadi. Tujuannya untuk menghambat pengeluaran darah serta mengurangi nyeri di area injeksi tadi. Kemudian bila diperlukan, tutup area injeksi dengan kasa steril. Tujuannya menghentikan perdarahan dengan cepat dan menyamankan pasien. Kemudian setelah selesai semuanya, buang spad ke dalam safety box dan sisa bahan yang telah digunakan ke dalam bengkok. Tujuannya untuk mengembalikan kerapian dan kebersihan lingkungan di sekitar pasien. Kemudian lepaskan sarung tangan dengan prinsip skin to skin, glove to glove. Kemudian cuci tangan dengan langkah benar higien mencuci tangan. Tujuannya mengurangi transmisi mikroorganisme antara pasien ke perawat, perawat ke pasien. Kemudian kembalikan pasien pada posisi yang diinginkannya. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan pada pasien. Kemudian catat obat, dosis, waktu, rute pemberian, dan respon pasien terhadap pengobatan serta efek samping yang ditimbulkan dari pemberian obat tersebut. Tujuannya dengan pencatatan yang tepat waktu mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat dan bentuk pertanggungjawaban pasien terhadap tindakan. Kemudian kelebihan pemberian obat injeksi intravena, yang pertama obat diabsorpsi dengan sempurna. Yang kedua, obat dapat bekerja dengan cepat dibandingkan dengan parenteral lainnya seperti IM, SC. Kemudian, tidak mengiritasi lambung karena kita tahu bahwasanya intravena tidak melewati enteral atau saluran pencernaan. Kekurangan pemberian obat injeksi intravena, yang pertama berpotensi terjadinya emboli karena bila terjadi ada udara di dalam spad tadi maka akan masuk langsung ke dalam pembuluh darah vena. Kemudian yang kedua, pecah pembuluh darah dapat terjadi karena bila tidak tepat maka berpotensilah hal ini terjadi. Yang ketiga, potensi terjadi alergi. Yang keempat, kesalahan pemberian obat yang sangat membahayakan. Efek samping pemberian obat injeksi intravena ini, yang pertama risiko transmisi infeksi bila tidak dilakukan dengan prinsip steril, sehingga di prinsip pemberian obat IV tadi betul-betul steril sangat ditekankan. Yang kedua, risiko menimbulkan abses, nekrose, hematom pada lokasi suntikan seperti dilihat pada gambar. Nah, ini akan beresiko bila perawat tidak memberikan dengan tepat. Yang ketiga, nyeri bila terlalu cepat memasukkan obatnya. Sebagaimana tadi yang dibahas, bahwasanya kecepatan pemberian obat 0,1 cc per detiknya. Ini daftar pustaka, buku yang bisa Ananda pelajari lebih lanjut.
Sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.